Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, sama-sama telah kita laksanakan kewajiban kita. Salat maghrib dikerjakan secara berjamaah, lanjut hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali ta'lim kita dengan baca suratul Fatihah. Kita lihatkan pahalanya, sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, juga kepada Syekh Muhammad Ihsan Nyambas Kediri, juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah biniyatil qabul wa bilahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu wa huwa wa Malik an Abi Bakr ibn Sulaiman bin Abi Hathamah qala inna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu faqada Sulaiman ibn Abi Hathamah fi salati subhi wa anna Umar ammada ila suqi wa maskanu Sulaiman bainal masjidi was suqi famarra ala shifa ummi Sulaiman faqala laha lam ara Sulaiman bis subhi faqalat annahu bata yusalli faqalabathu aynahu faqala Umar la an ashhada salata subhi bi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma laylah. Wallahu a'lam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang saya kombinasikan dengan kitab Manahijul Ibdad, syarah dari kitab Irsyadul Ibad karangan saya Ihsan Nyambas Kediri. Ada sebuah riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqada Sulaiman bin Abi Hathamah fi salatis subhi, merasa kehilangan, gak melihat salah seorang sahabatnya yang bernama Sulaiman bin Abi Hathamah pada sholat subuh.
Ini dulu yang namanya pemimpin zaman dulu bukan sekedar pemimpin negara, tapi mereka juga pemimpin agama. Mereka yang jadi imam, mereka juga yang menyampaikan khutbah dalam salat Jumat ataupun salat Aid, rangkap jabatan. Maka ketika salat subuh, Sayyidina Umar bin Khattab gak ketemu tuh salah seorang sahabatnya yang biasa salat subuh yang bernama Sulaiman bin Abi Hatham. Ya, karena biasa sholat terus gak sholat, ya tentu kita cariin. Biasa ke masjid, tahu-tahu gak ke masjid, kita tanyain, kan begitu. Beda kalau emang yang gak biasa sholat di masjid, gak pernah ke masjid, dia kagak nongol, ngapain kita cariin orang gak pernah ke masjid. Maka wa anna Umar amada ila suqi wa maskanu Sulaiman bainal masjidi was suqi famarru ala syifa ummi Sulaiman. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab sengaja selepas salat subuh pergi ke pasar. Emang rutinnya ke pasar. Dan kebetulan rumahnya Sulaiman bin Abi Hasamah letaknya antara masjid tempat sholat berjemaah tadi dengan pasar yang dituju oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Mau inspeksi kali, operasi pasar. Dengan Sayyidina Umar bin Khattab itu terkenal sebagai pemimpin yang berbelusukan. Jadi kalau ada pemimpin sekarang tipenya suka belusukan, sebetulnya yang lebih dulu belusukan itu Sayyidina Umar bin Khattab. Maka dalam berbagai riwayat cerita kepemimpinannya banyak ditemukan kisah ketemu dengan banyak orang dan ada kejadian-kejadian yang luar biasa, di mana beliau pernah ketemu dengan seorang ibu yang masakin batu anaknya. Kita udah tahu kan nih, anaknya nangis kejar banget, mak lapar, kata ibunya tunggu dulu belum matang. Sampai tuh anak kecapean lapar, ketiduran. Sayyidina Umar penasaran, siapa nih masak apa gak kelar-kelar. Pas dilihat ternyata masak batu. Ditanya sama Sayyidina Umar, kenapa ente bohongin anak ente? Batu sampai kapanpun dimasak ya gak bakal matang. Apa jawaban tuh ibu? Ini disebabkan karena zalimnya pemimpin kami yang bernama Umar bin Khattab. Dia kan tahu yang diajak ngomong adalah Umar bin Khattab. Gimana bisa zalim? Kata tuh ibu, suami saya diajak perang, meninggal dunia jihad fisabilillah, tapi sayanya sebagai janda yang ditinggalkan gak diurusin, gak diperhatiin sama pemimpin kami. Akhirnya Umar bin Khattab pulang dengan hati yang galau, bukan menuju ke rumahnya, menuju Baitul Mal. Ngapain? Ngambil uang, ngambil makanan, segala perlengkapan untuk keperluan tuh ibu di rumah tangganya. Sampai penjaga Baitul Mal melihat Umar manggul sendiri, gotong sendiri itu semua bahan makanan pokok. Dia bilang, wahai khalifah, biar saya aja yang ngangkutin, biar saya aja yang manggul. Masa khalifah manggul-manggul beras? Emangnya pencitraan? Masa khalifah masuk gorong-gorong? Enggak, kata Umar bin Khattab, biar saya yang manggul. Emang ente sanggup ntar di akhirat manggul dosa saya? Tuh, saking tanggung jawabnya luar biasa. Dan cerita Umar bin Khattab juga radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika suatu malam bertemu dengan dialog antara seorang anak kecil dengan neneknya. Itu kan
tukang susu ternyata. Kata neneknya, tolong ambilkan saya air. Tuh anak nanya, buat apaan wahai nenek? Saya pengen nyampurin susu yang buat kita jual besok dengan air supaya jumlahnya lebih banyak. Jual susu campur air, boleh nggak? Pak, jual susu di susu sapi perah tuh, susu onta, susu kambing, cuma dicampur air, boleh nggak? Boleh kalau dibilangin, ini susu yang saya jual nggak murni, nggak asli, campuran air, campurannya 1:1, 2:1, boleh. Tapi kalau susu campur, bilangnya susu murni, itu nggak boleh. Udah campur air, bilang susu asli nih, nggak boleh. Nah tuh ibu pengen jualnya, ngomong ke orang-orang susu asli, tapi pada hakikatnya campur air. Di anaknya yang masih kecil, cucunya yang masih kecil bilang, jangan, nggak boleh. Apa kan tuh nenek, udah biar aja lu anak kecil diem-diem aja, jangan ikut campur urusan orang dewasa. Ini ekonomi lagi sulit, curang-curang dikit gak apa-apa kali. Lagian juga Khalifah Umar bin Khattab gak bakal tahu kecurangan kita. Ini kata tuh ibu, Khalifah Umar lagi tidur, dia gak bakal tahu urusan kita. Padahal Sayyidina Umar lagi belusukan, dengar dialognya. Apa jawaban di bocah? Iya, Sayyidina Umar emang mungkin lagi tidur, dia gak tahu urusan kita. Tapi Tuhannya Sayyidina Umar gak bakal tidur, dan dia pasti tahu urusan kita. Bayangin Pak, bocah umur 7 tahun ngomong begitu. Seketika itu juga tuh nenek lemes sadar. Iya, Umar bin Khattab mah manusia, pasti bakalan tidur. Tapi kalau Allah nggak bakalan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, boro-boro tidur, ngantuk juga kagak. Kalau kita kan manusia, sekuat kita pasti ada tidurnya, pasti ada ngantuknya. Apalagi pas sholat Jumat, udah enak banget tuh, nyender, kleker. Duduk juga langsung tidur. Bangun udah komat, pakai bilang, khotibnya cepat banget nih. Lu udah gila ngomong begitu. Manusia tidur, Allah maha melihat dan tidak tidur. Tuh kisah-kisah bagaimana belusukannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah ini cerita tentang salah seorang sahabat Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Sulaiman bin Abi Hasabah. Nggak ada pas sholat subuh, rumahnya antara masjid dan pasar. Kebetulan Sayyidina Umar pengen ke pasar, lewatin rumahnya Sulaiman bin Abi Hasabah. Ternyata ketemu dengan istrinya yang bernama Syifa. Ditanya oleh Umar bin Khattab, faqala laha lam ara Sulaiman bisubhi. Bininya Sulaiman kemana? Saya gak lihat tadi lagi sholat subuh, ngilang kemana? Apa pergi ke masjid lain? Kalau zaman sekarang sih masjid banyak, mungkin sholat di masjid lain begitu. Nah ini kita juga sebagai pimpinan kudu begitu, termasuk imam. Ini kalau ada yang biasa jemaah sama kita, tahu-tahu nggak ada pimpinan, ketua DKM ataupun imam, tanya ini,
kemana ya? Kok nggak ada? Biasanya ada. Pulang kampung. Tuh kan jelas tuh ya. Bang Yudi kemana ya? Biasanya ada. Oh kawin lagi. Gitu. Siapa tahu. Ya ditanyain. Ustaz Aslani kemana ya? Oh lagi giliran yang baru Ustaz. Siapa tahu. Tanyain. Apalagi sakit, apalagi ada urusan, punya kepedulian. Ini kita boro-boro nih, umat Islam memang kadang kepedulian sosialnya kurang. Udah berjemaah bertahun-tahun di masjid kita, sakit, dirawat, diopnam, di rumah sakit, seminggu kagak ditengok-tengok, boro-boro ditengok, bacain doa juga kagak. Ini kejadian banyak di kalangan umat Islam nih. Kepedulian sosial kita kurang. Padahal Islam tuh ngajarin orang beragama bukan cuma sholat doang, memiliki kepekaan sosial terhadap tetangga, terhadap sahabat, kerabat. Teman kita sakit, tengokin. Maka dalam kitab Irsyadul Ibad juga kita ketemukan suatu ketika ada seorang hamba sedang dihisab oleh Allah, didakwa oleh Allah, dituding oleh Allah. Hambaku yang aku beriman, jangan cuma ngomong doang, jangan cuma sholat doang. Ketika hidup di dunia aku sakit, engkau gak tengokin. Di hadits qudsi kata tuh hamba yang beriman, ya Rabb, bagaimana engkau sakit? Engkau kan maha penyembuh, engkau kan maha sempurna, masa engkau sakit? Apa kata Allah? Yang aku maksudkan adalah kamu punya tetangga, kamu punya sahabat, punya kerabat, punya saudara, punya teman lagi sakit, kamu gak tengokin, kamu gak liatin, kamu gak doain. Itu dia. Harus punya kepedulian. Yang kita perlu teman-teman deket doang. Bahasa anak mudanya circle-nya doang. Kalau udah circle-nya aja, tiba sakit cantengan ditengokin. CS-nya, soulmate-nya. Orang lain jemaah sini juga bukan soulmate-nya, pasang ring. Nah, pasang ring kan berat banget ya, jantung. Seminggu kagak ditengokin. Tahu-tahu lu mana aja? Bukan dirawat, dirawat. Udah sehat, udah bagus dah. Begitu doang. Ayo Pak, Islam ngajarin punya kepedulian. Lihat nih, Sayyidina Umar bin Khattab, pemimpin yang luar biasa, kehilangan temannya saat sholat subuh. Nggak ada, ditanya tuh, kemana dia? Kok nggak ada? Datangnya langsung ke rumahnya, ketemu bininya, tanya bininya, laki lu kemana tadi nggak sholat subuh? Apa jawaban dari istrinya Sulaiman bin Abi Hathamah? Qalat annahu bata yusalli faghalabatu ainahu. Sulaiman malamnya begadang qiyamul lail sampai berapa rakaat, tahu udah panjang banget sholatnya, sampai ngantuk pas azan subuh, dikalahkan oleh matanya. Akhirnya dia gak sholat subuh berjamaah, sholat subuhnya di rumah. Lihat di komentar Umar, sebab gak sholat subuh berjamaahnya Sulaiman bin Abi Hathamah karena asik qiyamul lail, asik sholat, asik wirid, asik zikir, sehingga pas azan subuh dia gak ke masjid, di rumah aja dah. Bukan main HP. Kalau kita kan main HP, nonton bola,
Nonton bola kuat banget 2 jam melek, gila aja subuh tidur. Ada begitu ada. Di luar kayaknya main HP kuat banget. Mohon maaf tuh anak-anak muda, ya Allah main HP nongkrong. Apa mau subuh apa terhib? Masih main gila aja subuh pulang. Mainnya dekat masjid lagi. Ya Allah, kita doain yang begitu tuh supaya Allah kasih hidayah. Ini yang sholat qiyamul lail, sebab dia kelamaan sholatnya, kebanyakan zikirnya, menyebabkan dia nggak subuh berjamaah. Lihat komentarnya Sayyidina Umar bin Khattab, la'an ashhada salatas subhi bi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma laylah. Subuh aku bisa hadir sholat subuh secara berjamaah, itu lebih aku sukai karena memang lebih afdol nilainya dibandingkan aku qiyamul lail sepanjang malam. Makanya Pak, kalau bicara mendingan, mohon maaf nih, bicara mendingan ente gak sholat tahajud tapi bangun subuh berjamaah dibandingkan ente sholat tahajud tapi subuh kehilangan. Walaupun kalau mau bicara bagusnya dua-duanya, sholat tahajud dapat, subuh berjamaah dapat. Itu berbanding dengan qiyamul lail sepanjang malam aja masih mendingan sholat subuh berjamaah, apalagi tiba ngobrol ngalor ngidul. Ada orang Pak, mohon maaf, dapat tugas ronda pos kangling di lingkungan RT, kumpul jam 10, keliling jam 12, koko di pos ronda jam 2, jam 3, jam 4, selesai ronda pulang, azan, sholat, tidur. Ada yang nggak sholat lagi langsung tidur. Saya bingung kalau begitu. Kan tanggung Pak ya? Bukan orang Islam, orang Islam Pak. Orang saya suka diundang tahlilan di rumahnya. Alasannya pakaiannya kotor kan? Ya kan bisa ganti dulu di rumahnya. Zaman sekarang alasan pakaian kayaknya nggak bisa ya, karena rata-rata kita punya baju, mohon maaf ya Pak, baju koko kita aja yang putih 3 setel, merek Almia 1, merek Multazam 1, merek Zamzam 1, belum yang hadiah dari masjid, belum yang hadiah dari ketua masjid, banyak banget, belum gamisnya, banyak Pak baju kita. Kalau alasan kotor kayaknya untuk ukuran orang Jakarta nggak masuk akal kalau menurut saya ya, kecuali zaman dulu orang punya pakaian mungkin 1-2 setel. Ayo Pak, ini kita diajarkan untuk memiliki prioritas dalam ibadah, bahwa terkadang ada benturan-benturan ibadah yang karena kurang ilmu kita salah pilih. Contoh ya Pak, kalau ini jelas nih, qiyamul lail sepanjang malam mengorbankan sholat subuh berjamaah dibandingkan nggak qiyamul lail sama sekali tapi dapat sholat subuh berjamaah, mendingan sholat subuh berjamaah. Ada lagi nih, orang ketika khotib sedang menyampaikan khutbahnya, ada yang sibuk zikiran Pak. Dia muter-muter tasbih, kira-kira apa itu? Zikiran ya.
bukan zikirannya nggak bagus, tapi saat khotib menyampaikan khutbah, yang paling utama amalan itu adalah dengerin khutbah, bukan zikiran. Sampai baca Quran aja nggak termasuk amalan prioritas ketika khutbah disampaikan oleh khotib. Kalau pas pengumuman masih boleh nggak Ustaz? Boleh. Saudara Jaslan ini lagi ngumumin misalnya saldo kas Jumat kita per tanggal 1 Agustus 2025 sebesar 350.750.000 rupiah. Misal, kan boleh ngayal begitu ya. Ada uang kas kita 350 juta. Ngayal namanya. Terus ketika masih pengumuman protokoler begitu, kita masih baca Quran, masih zikir, gak apa-apa. Tapi kalau udah khatib, alhamdulillah, hentikan semua kegiatan, fokus untuk dengerin, bukan tidur. Ya kan mohon maaf Pak, protokoler nyampaikan pengumuman dia main HP. Pas khotib, alhamdulillah, bismika Allah, ya Allah, kapan dapat ilmunya? Majlis taklim gak pernah hadir, khutbah Jumat tidur, dapat pencerahan agama dari mana? Wangsit. Namanya wangsit. Wah, ayo prioritas ibadah, makanya kudu ngaji. Kudu ngaji. Ada lagi malam takbiran. Kita malam takbiran ada wiridan tuh, bukan salah wiridan, gak salah. Dia lebih sibuk wiridan, nggak takbiran, nggak salah wiridannya. Tapi amalan yang bagus saat itu adalah takbir. Boleh baca Quran, silakan. Bagian dari menghidupkan malam, tapi pilihan terbaiknya takbir. Apalagi saat hari raya Idul Adha tanggal 10. Misalnya ada orang kaya begini nih, saya nggak mau ngorban kambing ya, nggak mau juga ngorban sapi, karena udah banyak yang ngorban. Terus hari itu saya mau bagi-bagi beras aja, seharga kambing atau seharga sapi, karena kan orang butuhnya bukan cuma daging, tapi butuhnya beras. Jadi ketika orang ngorban, dia bagi-bagi beras, masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kan kata baginda Rasul, tidak ada amalan yang dilakukan oleh keturunan Nabi Adam, yaitu umat manusia, pada tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih baik daripada hiraqatud dam, mengucurkan darah. Bukan bagi-bagi sembako nggak boleh, boleh. Tapi pahalanya yang paling utama saat itu adalah kurban. Kalau dia korban juga, bagi-bagi sembako juga, boleh nggak usah? Boleh. Kalau lagi nyari daftar nama, gue tulis nomor 1. Dia udah korban juga sapi, terus ngomong pada dia, ini saya udah korban sapi nih, tolong nih Ustaz Jaslani, data orang-orang di sini yang kira-kira saya mau bagiin beras sarang setengah karung, gak usah banyak-banyak, 20 orang aja. Boleh gak gitu? Boleh gak? Boleh, dia udah korban. Tulis nama saya nomor 1 ya. Boleh. Karena amalan utamanya dia udah lakuin. Makanya kita nih
Sebetulnya banyak hadir majelis ilmu di sekitar kita, atau banyak mutola'ah, banyak baca kitab, banyak baca rujukan, agar amalan-amalan kita bisa mendahulukan yang prioritas. Banyak tapi nggak prioritas, kurang manfaat juga. Ini ada kisah nih. Nabi Muhammad SAW selepas sholat subuh ketemu salah satu istrinya sedang duduk berzikir di masjid. Ketika masuk sholat duha, dilihat tuh istrinya tadi masih zikiran di masjid. Lalu ditanya oleh baginda Rasul, apakah sejak tadi pertemuan di awal sampai sekarang kamu gak pindah-pindah tuh, masih di masjid aja, masih zikiran aja? Jawabannya, iya ya Rasul, saya gak kemana-mana dari habis sholat subuh sampai ketemu lagi sekarang nih. Anggap seandainya sholat duhanya Rasulullah jam 7, tapi sholat subuh jam 5, 2 jam tuh zikiran terus di masjid. Bagus ya? Bagus. Siapa bilang gak bagus? Bagus. Tapi apa kata Rasulullah? Mau gak saya kasih informasi tentang satu zikiran, satu bacaan yang kalau kamu baca 4 kali aja itu bisa melebihi, bukan lagi menyamai, melebihi nilainya dari zikir yang kamu baca sejak subuh tadi sampai sekarang. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Mau saya kasih tahu apa nggak? Sekarang apa malam Jumat depan? Mau banget apa mau aja? Kayak anak muda, mau banget apa mau aja? Mungkin bapak-bapak sering ngapalin, bahkan sudah tahu, tapi nggak tahu fadilahnya apa. Kata Rasulullah, baca 4 kalimat ini, insya Allah menyamai, bahkan melebihi nilainya dibandingkan zikiran 2 jam tadi. Apa? Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 4 kali aja bacanya. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Apa enggak? Belum pernah dengar? Beneran belum pernah dengar? Oh, belum pernah dengar? Belum dengar tadi? Enggak dengar tadi? Baru dengar sekarang ya? Apa ini? Ayo coba saya bacain potong-potong. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sekali lagi, subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Udah apa belum? Sekali lagi, subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Udah berapa kali bacanya? Tuh udah dapet tuh. Belum hafal juga Ustaz? Ya wajar. Ini otak-otak umur 40 tahun ke atas yang begitu. Rada lemot.
ibarat HP yang model jadul, nggak bisa WhatsApp, nggak bisa BBM, cuma SMS doang. Itu juga pakai paket yang goceng. Wajar. Ntar suatu saat saya tulisin, ya, saya tulisin Arabnya, saya tulisin Latinnya, saya tulisin artinya. Kayaknya sih saya masih ada, tinggal saya fotokopi. Boleh ya, tapi nggak gitu terus. Ya, saya ijazahkan, saya dapat dari guru saya. Nah itu orang beriman itu, beriman, berilmu, orang yang bisa mengklasifikasikan mana amalan-amalan yang kalau kita kerjakan bisa berpahala tinggi. Mohon maaf, kita ini nggak punya kontrakan banyak. Maksud saya, habis sholat subuh, karena kita adalah pekerja, pedagang, pasti beraktivitas, betul kan? Kalau wirid dari habis sembahyang subuh sampai jam 7, kehilangan pelanggan, Pak. Pelanggan saya kopinya jam 5:30 pakai nasi bakar, iya kan? Pakai nasi bakar sama gorengan. Udah ada iklannya tuh jam 5:30. Kalau saya belain wiridan, dia udah beli ketupat sayur. Kerjaan saya jauh. Kalau nunggu wiridan, berangkat jam 7, nyampe kantor bisa diomelin sama bos. Ya kan? Maka kita ini dengan aktivitas rutinitas kita yang harus ngajar, yang harus kerja, yang harus jualan, tetap tidak meninggalkan pahala yang Allah janjikan. Amalan-amalan tadi. Belum azan kan? Belum. Kasih tahu azan jam berapa sih? 19 lewat. Ini baru jam 22 lewat 50. Masya Allah. Ini gua ngaji sampai berapa lah? Apa kelewatan? Masa masih orang kaya jamnya gak dibenerin? Jam luar negeri itu sibuk. Nggak kepake. Ya, jadi begitu. Ada baru. Jam baru kan? Ini baterainya baterai baru berarti ya. Emang kalau baterai baru udah cepet jalannya Pak. Tuh ya. Jadi subhanallah adalah khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa bidaya kalimati. Insyaallah pertemuan yang akan datang atau saat saya talim, saya bawain ke sini. Nanti saya titipin, saya fotokopi banyak sekalian ya. Biar amalin. Nggak usah bayar. Di bang fotokopi doang pakai bayar. Duit gue masih banyak misalnya. Jadi ngaji itu begitu fungsinya. Kita hadir majelis taklim bukan, mohon maaf ya, umuran-umuran kayak kita hadirin majelis taklim untuk jadi orang alim kayaknya kejauhan. Walaupun ada zaman dulu tuh ada orang yang belajarnya udah usia 40, bahkan ada yang usianya 60 tahun. Tapi karena tekun banget jadi dia orang alim. Tekunnya pakai banget. Nah kita tibang gerimis kagak nongol. Ya kan kita begitu. Kita nih ya mohon maaf alhamdulillah cerah nih. Gerimis aja 5:30. Habis kan kadang-kadang gue yakin. Gurunya mau hujan-hujanan datang. Muridnya ya gerimis. Begitu. Kira ngaji kan begitu. Ya mau ngaji di sini kan, ya gerimis udah dah, belum aja gak usah ngaji. Maaf di tempat juga masih ada pengajar kan begitu kita. Coba dangdut. Coba kalau dangdut, gerimis begini, berangkat atau enggak? Tiba gerimis, oh pakai jas hujan. Apalagi yang main grup pamilis, vokalisnya si Selfie, bukan. Gue sering nonton. Itu Pak, ngaji kita ini jangan buat jadi orang alim dah. Karena memang karena ada nyanyian qasidah tuh, melukis bukan, melukis di waktu kecil bagai mencari ilmu di waktu kecil
bagaikan melukis di atas batu, bisa. Tapi kalau belajar ilmu setelah dewasa, bagaikan melukis di atas susah, Pak. Tadi aja saya yakin, ini apa tadi yang saya bilang subhanallah tadi lewat pintu aja selesai urusan. Diulang 4 kali juga kena nempel, iya kan? Jadi kita ini udah ukuran yang kalau belajar ngamalin yang dikit-dikit lah. Jangan yang udah panjang-panjang, jangan udah otak kita udah kusut di sini nih. Ya, udah urusan bini, apalagi urusan bini. Ini model begini nih, ya mantap banget ini. Pokoknya sholat subuh berjamaah, wiridan secukupnya, belain sholat subuh daripada sholat qiyamul lail sepanjang malam. Nyampe rumah dibentak bini, hilang semua udah. Jadi pada bego lagi semua udah. Begitu kan? Gue juga begitu. Gak ada bedanya. Kita tuh Pak, makanya saya sering sampaikan di mana-mana, hadir di majelis ilmu yang bisa kita amalin, walaupun sekali amalin. Yang rutin kita bisa amalin, yang rutin itu, yang kecil itu. Karena apa yang kita pelajari itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Lo ngaji malam Jumat dapat apa? Dapat tesereh ya Allah, ya bukan itu. Tesereh macam timbang konsumsi. Dapat ilmu ya Allah, ilmu apa? Ilmu ini ya Allah diamalin apa kagak? Dikerjain apa kagak? Walaupun cuma sekali amalin. Walaupun enggak rutin amalin. Karena nanti ilmu yang kita pelajari ini akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rob, tuh bocah tuh yang hitam-hitam tuh, walaupun sholat tahajudnya enggak tiap hari ya Allah, tapi sholat subuhnya rajin, berkati hari di majelis ilmu. Begitu. Ya Sabili, sebelum berangkat dagang sholat subuh dulu. Pasti ya. Orang dia sebelum subuh udah di masjid. Soalnya gasnya di masjid dulu. Gasnya di masjid ditinggal soalnya. Gitu. Jadi kalau harus ke masjid dulu saya mau. Iya lah, orang gasnya lo tinggal di masjid. Kalau nggak ke masjid nggak bisa masak ayam. Gitu ya. Jadi hikmah dari hadis ini adalah yang pertama, sholat subuh berjamaah itu penting Pak. Dan itu yang mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Sumber keberkahannya di situ. Hidup itu bukan bagaimana kita punya uang banyak, tapi anugerah yang ada bertambahnya kebaikan dalam kehidupan kita. Itu lebih berkah. Uang banyak sih gak jadi jaminan. Berapa banyak orang yang duitnya banyak hancur hidupnya? Banyak kok. Tapi kita yang pas-pasan, insya Allah senang hidupnya. Kan timbang pas-pasan semua ini ya, ya kan? Mau pulang kampung pas banget ada duitnya, gitu ya. Mau anak masuk pondok pas banget ada duitnya. Mau kawin lagi, bukan cuma duit, jodoh. Lu mau kawin lagi cuma modal uang, mau kawin sama siapa? Pas banget ada jodohnya, begitu. Ya, aja Sani. Siap ya? Jadi yang penting berkah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Udah jam 19.10 udah isya ya. Di jam sini yang bener yang mana sih? Ini jam berapa di atas? Iya, jam 19.10 sudah kelihatan dari sini. Udah isya berarti ya? Tapi masih tadi belum azan ini. Ada yang mau nanya nggak? Mudah-mudahan bisa saya jawab, kalau enggak ya udah. Ada yang mau nanya? Apa Pak, nanya aja Pak. Biasa Pak Gubernur suka nanya nih. Nanya aja Pak. Isi waktu. Soalnya kalau saya baca hadis lagi, ada hadisnya agak panjang. Cukup ya? Fotokopinya jangan lupa. Apa fotokopi? Fotokopinya jangan lupa. Hah? Fotokopinya jangan lupa. Oh iya. Nanti insya Allah pas giliran saya tahu tanggal berapa. Nanti ya kan di sini kan
rolling terus kan. Ya insya Allah saya fotokopiin biar bisa diamalin. Atau enggak gini aja, saya tulisin aja dulu by WA jam sekarang ya. Kirim WA. Hah? Nanti print. Apa kalau WA aja ya? Boleh. Saya WA siapa? Ustaz bisa WA aja Selati. Iya, nanti saya WA aja Selati. Insya Allah mudah-mudahan ingat ya saya. Ingetin. Saya kalau sama laki WA suka lupa soalnya. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa nafa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqan ya razzaq kulli musahila wa bil khairi fantah wa bil huda wa bil 'ilmi 'alim kulli mubaddila wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.